Man City ubah klausul pelepasan di kontrak Haaland. Demi suasana ruang ganti yang lebih kondusif, Manchester City berniat mengubah klausul pelepasan di kontrak Erling Haaland. Manchester City memilih untuk mengambil langkah konkret sebelum ruang ganti menjadi runyam. Erling Haaland tidak diragukan lagi sudah berhasil menjadi pemain vital di dalam tim. Akan tetapi Erling Haaland juga sering disebut sebagai beban di ruang ganti. Asumsi ini hadir karena sang striker sering dirumorkan akan bergabung dengan klub lain. Kondisi tersebut membuat para pemain di skuad menjadi tidak nyaman. Man City sebenarnya sudah mengikat Haaland dalam kontrak berdurasi 5 tahun. Dalam kontrak tersebut terdapat klausul pelepasan senilai 175,5 juta pounds atau sekitar 2,92 triliun rupiah. Klausul pelepasan Haaland ini mulai aktif setelah musim 2023-2024 berakhir. Artinya Haaland bisa pergi lebih cepat jika ada klub yang sanggup menebus klausul pelepasan ini. Mengingat masa aktif klausul pelepasan yang sudah dekat, Man City sadar jika strikernya akan dibebani bermacam spekulasi. Hal ini ditempuh oleh klub agar Haaland tidak lagi diisukan akan bermain di tim lain pada musim depan. Man City membutuhkan ketenangan untuk menjalani kompetisi pada sisa musim ini. Spekulasi tentang masa depan Haaland dianggap bisa mengganggu stabilitas ruang ganti. Peringatan, Manchester City suka telat panas. Tim-tim Premier League diwanti-wanti agar jangan senang dulu dengan kekalahan beruntun Manchester City. Sebab City dinilai memang punya start lambat sebelum ngegas di masa krusial. Usai memulai liga dalam 6 kemenangan, City kalah di 2 pertandingan terakhir. Pasukan Pep Guardiola itu tumbang di tangan Wolverhampton Wanderers dan juga Arsenal. Kalah beruntun di liga jadi sesuatu yang cukup langka buat City. Terakhir kali mereka kalah beruntun di Premier League adalah pada Desember 2018. Pundit Sky Sports Paul Merson menilai kekalahan beruntun City memang membuat persaingan di Premier League jadi seru. Namun City juga disebut punya kemampuan untuk merangkai kemenangan yang panjang. Mereka kehilangan Rodri dan Kevin De Bruyne. Jack Grealish, salah satu pemain terbaik mereka musim lalu, jadi cadangan dan tidak main. Jadi saya memang tidak mengharapkan mereka akan memborbardir gawang Arsenal, ujar pundit Sky Sport Paul Merson. Tapi orang-orang terlena, karena Man City memang suka telat panas. Jangan salah, memang seru karena mereka baru saja kalah lagi. Tapi mereka adalah satu-satunya tim di liga yang bisa menang 13-14 laga beruntun ketika lewat Natal. Pada musim lalu sebagai contoh, City tak terkalahkan dalam 15 pertandingan secara beruntun dalam perjalanannya menuju gelar juara Premier League, mengungguli Arsenal. Dalam laju tersebut, City merangkai 12 kemenangan beruntun pada Februari hingga Mei. Kalian lihat skuad mereka dan itu jauh lebih besar daripada yang lain. Tim manapun yang finish di atas Man City musim ini akan jadi juara. Tidak mungkin 2 atau 3 tim yang akan finish di atas mereka, lanjut Merson. Memang akan selalu seperti ini. Tanpa Rodri, mereka baru saja menang treble, sesuatu yang hampir mustahil. Dan Anda kembali dan saat ini belum nyetel. Tapi akan nyetel lagi, saya tidak ragu. Pep harus temukan solusi absennya Rodri dan De Bruyne. Manchester City harus mencari solusi absennya Rodri dan Kevin De Bruyne. Tanpa dua pilar tersebut, The Citizens kalah 2 kali beruntun di Liga Inggris. Man City baru saja takluk 0-1 dari Arsenal di pekan ke-8 Minggu 8 Oktober 2023. Gol tunggal kemenangan The Gunners itu lahir melalui Gabriel Martinelli. Ini merupakan kekalahan kedua Man City secara beruntun di Liga Inggris. Mereka sebelumnya tumbang 1-2 di kandang Wolverhampton Wanderers. Dalam 2 kekalahan tersebut, The Citizens tampil tanpa gelandang bertahan andalannya, Rodri. Absennya Rodri tampak begitu mengurangi kekuatan Man City di lini tengah. Di lini tengah. Apalagi Man City sudah lebih dulu kehilangan Kevin De Bruyne yang cedera panjang. Pilar Man City Bernardo Silva mengakui bahwa absennya Rodri dan De Bruyne jadi kehilangan besar untuk timnya. Namun ia yakin Man City bisa mencari solusi soal tak tampilnya 2 pilarnya tersebut. Pasalnya Man City sudah beberapa kali melalui situasi serupa.
Bernardo Silva berharap para pemain yang tersedia kini harus bekerja keras meningkatkan performanya. Selama beberapa tahun terakhir, Kevin dan Rodri adalah dua pemain terpenting di tim. Benar juga bahwa selama 7 tahun terakhir tim ini selalu mampu bereaksi terhadap cederanya pemain-pemain penting, ujar Bernardo dikutip dari Manchester Evening News. Jadi kita harus berbenah. Kita yang main, tidak peduli itu Kevin, Rodri, Ruben Dias, siapapun, kita harus siap memainkan permainan terbaik dan memenangkan pertandingan. Kami harus melihat di mana kami dapat meningkatkannya dan melakukannya, ujarnya. Ini sebab keributan di akhir laga Arsenal versus Man City. Duel akbar Arsenal versus Manchester City di Emirates Stadium Minggu 8 Oktober 2023 malam waktu Indonesia Barat diwarnai dengan keributan antar pemain dan ofisial dari kedua tim. Rupanya pemicu kejadian ini cuma masalah sepele. Dalam laga Premier League pekan ke-8 ini, Arsenal sukses mengalahkan Man City dengan skor 1-0 berkat gol tunggal yang lahir di menit ke-86 lewat tembakan Gabriel Martinelli. Berkat hasil ini, Arsenal untuk sementara menempati peringkat 3 klasemen dengan poin 18. Di sisi lain, City masih menduduki posisi kedua dengan perolehan poin 18. Usai peluit panjang berbunyi, para pemain Man City langsung bergegas menuju lorong stadion. Namun ketika sampai di pinggir lapangan, langkah mereka terhenti. Di pinggir lapangan, Erling Haaland dan Kyle Walker ternyata sempat bersitegang dengan pelatih set piece Arsenal, Nicolas Jover. Awalnya Walker dulu yang berbalik arah dan menghampiri Jover. Aksi Walker pun segera diikuti oleh Haaland. Keriutan ini bahkan sempat meluas dan melibatkan lebih banyak pemain serta ofisial dari Arsenal dan City. Dilansir The Sun, Jover saat ini bermaksud untuk mengajak Walker berjabat tangan. Namun Walker justru merasa emosi dan berbalik menghampiri Jover. Walker merasa tersinggung dengan ajakannya. Untuk diketahui, sebelum menjadi staf Mikel Arteta di Arsenal, Jover lebih dahulu menjadi staf Pep Guardiola di Manchester City. Artinya, Jover sudah akrab dengan sebagian besar pemain City. Namun Walker merasa sakit hati terhadap ajakan jabat tangan Jover karena musim lalu Jover 2 kali ogah berjabat tangan dengan para pemain dan staf Man City.